Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas PPT tentang ketenagakerjaan. Nama saya Reza Lailatul Fitrah, NPM 21801032116. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, kelas 7A. Definisi hubungan industrial. Definisi hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan kerja karyawan dan pengusaha. Hubungan kerja. Hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perjanjian kerja. Perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang membuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Peran pemerintah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan undang-undangan ketenagakerjaan. Peran pekerja atau serikat pekerja menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, ikut memajukan perusahaan, memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Peran pengusaha atau organisasi pengusaha menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Hubungan kerja karyawan dan pengusaha, PKB, perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Pasal 123. Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban serikat pekerja, serta pekerja atau buruh, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama, tanda tangan para pihak pembuat perjanjian bersama. Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila bertentangan, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban tenaga kerja. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 5. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pasal 6. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Pasal 11. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Pasal 18. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau luar negeri. Pasal 31. Pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Pasal 82. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas
keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pasal 86. Next, hak dan kewajiban tenaga kerja. Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 88. Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum MOGRJA dilaksanakan. Pekeruh dan serikat pekerja buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan setempat. Apabila terjadi PHK, pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat 4. Hak dan kewajiban pengusaha. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja selama 40 jam per minggu. Di luar itu pengusaha wajib membayar uang lembur. Pengusaha wajib membayar upah jam sostek, memberikan THR atau tunjangan hari raya kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus-menerus atau lebih. Dasar hukum pemberian tunjangan hari raya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 4 Men 1994 tanggal 16 September 1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja karena kesenjangan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda, tuntutan pembayaran upah pekerja, dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian melaksanakan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Pasal 64. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya. Penutupan perusahaan (lockout) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. Sistem upah. Menurut UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, pasal 1-3 menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan kekeluargaannya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sistem upah. Sistem pengupahan di tingkat perusahaan. Faktor yang mempengaruhi di tingkat perusahaan yaitu pendidikan dan latihan, kondisi pasar kerja, proporsi biaya upah dan biaya lain, penggunaan teknologi, kemampuan perusahaan, kemampuan organisasi pekerjaan, dan kebijakan dan intervensi pemerintah, harmonisasi hubungan industrial. Ketentuan PHK. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bekerja menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan agamanya. Pekerja menikah. Pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya. Bekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja buruh lainnya di dalam satu perusahaan kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pekerja mendirikan, menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja buruh, melakukan kegiatan serikat pekerja atau buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pekerja yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. Karena perbedaan agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan. Pekerja atau buruh dalam keadaan cacat tetap sakit akibat kecelakaan atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.